Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Coko. Bergegaslah ayo sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Adapun organ-organ pada pencernaan manusia, yang pertama mulut atau tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua kerongkongan yang membawa makanan masuk ke lambung. Yang ketiga hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Yang keempat lambung untuk menghancurkan makanan. Yang kelima usus halus menyerap nutrisi makanan. Yang keenam usus besar menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir rektum dan anus mengeluarkan feses dari tubuh manusia. Organ yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di dalam mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, lalu di lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Setelah masuk makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Ketiga ada lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Selanjutnya ada usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau yang biasa disebut dengan feses. Organ yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Adapun organ pendukung dalam sistem pencernaan yaitu hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak.
Kantong empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Adapun proses pencernaan manusia, yang pertama makanan masuk dihancurkan di mulut, dan kedua akan dibawa kerongkongan membawa makanan menuju lambung. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung, kemudian bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Di usus besar menyerap air dan membentuk feses. Dan yang ketiga, yang terakhir, rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas, serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, dan sayur-sayuran dan karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan yang pertama, vitamin yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran berfungsi untuk membantu tubuh melawan kuman, penyakit, dan menjaga kesehatan organ. Serat yang terdapat pada sayur-sayuran, buahan, dan kacang-kacangan membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Yang terakhir ada air yang terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan air minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Jenis nutrisi selanjutnya ada protein yang terdapat pada telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Kedua, ada karbohidrat yang terdapat pada nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Yang ketiga ada lemak yang terdapat pada daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu. Berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Adapun beberapa piramida nutrisi makanan yang terdapat 5% mengandung minyak, mentega, gula, makanan manis dan minuman manis, 20% daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan, 35% buah-buahan dan sayur-sayuran, dan 50% nasi, roti, singkong, gandum, dan juga kentang. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama, makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Kesimpulan pada video kali ini adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Sekian video pembelajaran pada hari ini.